Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di channel pembelajaran ya, terutama untuk mata pelajaran kimia. Kali ini saya akan mencoba berbagi atau sharing dengan Bapak Ibu guru yang khususnya mengajar di SMA Negeri 1 Singaparna ya. Khususnya dalam rangka nanti untuk mengolah dan juga mengelola nilai sebelum atau pra-input ke aplikasi Erapor dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih akurat ya, sesuai dengan yang ada dalam pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Di antaranya ada tentang penilaian ya, yaitu antara lain ada penilaian autentik, yang artinya termasuk juga Bapak Ibu guru harus memahami, kemudian juga dapat mengembangkan dari pemahamannya tersebut ya. Jadi sebetulnya di dalam pembelajaran deep learning juga itu beberapa ya syaratnya. Tentu yang pertama harus ada pemahaman secara konseptual, kemudian juga selain peserta didik, Bapak Ibu guru juga harus tentunya menerapkan ya, mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki, dan juga tentunya nanti bisa menilai secara autentik ya. Nah, baiklah Bapak Ibu guru ya, kita mulai saja. Jadi intinya nanti di dalam pengolahan nilai ini beberapa sub nilai atau sub file yang harus disediakan. Ini sudah saya coba buat ya. Di antaranya ada sub nilai formatif sumatif ya, karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Tentu ini dikhususkan untuk semester 2. Kemudian juga ada sub nilai dan deskripsi. Kemudian ada format atau form nilai PSAT atau PSAF ya. Kemudian juga ada form rekap nilai rapot. Baiklah Bapak Ibu ya, jadi langkah yang pertama itu tentu kita harus buka dulu ya. Jadi sebagai contoh nanti saya akan buka ini yang pertama, dan tentu ini akan kita isi ya. Jadi artinya ini sebagai prototipe dari aplikasi di Erapor nanti di server ya. Supaya Bapak Ibu memiliki juga data sendiri, dan itu kan kewajiban Bapak Ibu guru ya. Kemudian juga sebagai antisipasi ya, kalau ada komplain ataupun apa ya dari siswa atau dari orang tua, kita sudah mengkoleksi atau membuat penilaian atau datanya secara tentunya digital ya. Kemudian juga mengantisipasi kalau misalkan server kita kena malware atau semacam virus, juga itu rusak, datanya masih ada di Bapak Ibu guru. Dan juga yang terpenting adalah sebagai pembelajaran khususnya dalam penilaian yang tentunya dalam rangka pendekatan dari deep learning ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu ya, nanti ini sebagai contoh ya, saya guru kimia ya, ini akan menjelaskan ya. Sebagai contoh saya mengajar di kelas 10, yang saya ampu ada di kelas 11, diantaranya nanti akan jelaskan ya, di bagaimana nanti dalam mengisi ya apa yang ada di dalam format nilai, tentu untuk sub nilai dan deskripsi ini ya. Jadi langkah yang pertama tadi Bapak Ibu diingat ya, disediakan dulu ini semua filenya dan dibuka ya dari beberapa jendela. Ini yang pertama saya buka, tentunya ini adalah untuk sub nilai formatif sumatif semester 2 ya. Nah, kemudian juga ada baiknya Bapak Ibu ya bisa mengganti atau merename ya nama-nama file yang ada supaya mudah ya. Jadi jika diperlukan Bapak Ibu silakan untuk merename nama file-file di atas. Contoh, sebagai contoh sub nilai formatif sumatif semester 2 ini misalkan saya kimia ya, kimia atau kimia kelas 10 lah begitu ya, atau terserah Bapak Ibu lah. Yang penting itu bisa apa namanya
Bapak Ibu nanti dalam mengkoleksinya atau mendokumentasikannya ya di laptop atau di PC itu bisa lebih mudah nanti dicari ya oleh Bapak Ibu. Itu kalau diperlukan ya, kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Jadi saya akan buka, kemudian ada sop nilai formatif sumatif, karena yang pertama ini sudah saya buka untuk sop nilai dan deskripsi ya, contoh di kelas 10. Kita buka lagi filenya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk sop nilai dari formatif dan sumatifnya ini ya. Nah ini Bapak Ibu ya, tentunya untuk data ini masih dummy ya Bapak Ibu, artinya belum fix benar ya, hanya sebagai contoh saja ya. Kemudian Bapak Ibu ada baiknya juga nanti yang kelas ini kita ganti ya, yang di sheet semuanya, misalkan saya 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, itu ada baiknya kita ganti ya dengan nihar atau nilai harian 10.1. Itu dengan cara di rename juga ya Bapak Ibu ya, tinggal diklik kanan nanti, kemudian di rename, Bapak Ibu ketikkan nihar 10 atau nanti sesuai dengan kelasnya ya, seperti itu. Ini sudah saya buka, kemudian saya akan buka lagi yang file berikutnya, itu form nilai PSAT ya. Jadi, sebagai contoh ini saya, tapi dengan syarat Bapak Ibu juga sudah mengisi ya form-form tersebut. Nah ini sebagai contoh. Jadi ini juga sudah disediakan nama siswanya, kemudian juga beserta nilai dari PSAT yang sudah jadi. Nah ini juga sebagai datanya masih dummy ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempatnya kita buka file form rekap nilai raport ya. Nah ini saya akan buka lagi. Tentunya Bapak Ibu harus sudah mengisi lagi ya data waktu nilai raport di semester 1 ya. Ini Bapak Ibu juga bisa melihat di soft copy pada semester 1 tentunya. Nah ini semua file sudah saya buka ya. Nah, kita kembali lagi ya ke file intinya, yaitu untuk nilai dan deskripsi ya. Nah ini kemudian Bapak Ibu silahkan dikopikan ke file ini. Jadi kita akan bekerja dalam satu file ini ya, nanti kita gabungkan dengan rumus tertentu dan kita bekerja akan lebih cepat ya. Jadi contoh lah, saya akan mengisi untuk prototipe rapor ya untuk kelas 11 ya. Ini untuk pelajaran kimia tentunya. Jadi langkahnya ya Bapak Ibu, kita masukkan dulu yang tadi ada file nihar ya. Nah ini kita kopikan ya dengan cara klik kanan, kita pilih move or copy ya. Kita pilih move or copy, kemudian kita pilih filenya. Di sini ada filenya tadi kan namanya sampel ya. Ini contoh saja saya. Nama filenya kan sop nilai dan deskripsi. Ini kita klik. Nah kemudian Bapak Ibu geser ke bawah, simpan sebaiknya di bawah 10.1. Jadi diklik yang 10.2 nya, kemudian kita klik kotak ini, kita centang create a copy ya, kemudian kita pilih OK, dan otomatis nanti ada di belakangnya dari 10.1 ini ya. Kemudian juga sekaligus ya kita masukkan lagi, yaitu dengan nilai PSAT ya. Nah ini atau PSAF nya khusus untuk kelas 10.1 juga. Dengan cara yang sama, kita klik kanan, pilih move or copy ya, kemudian juga pilih file yang akan sebagai penggabungnya atau induknya yang tadi ini ya. Kemudian di bawah nihar 10.1 ya, jadi di klik 10.2 nya, kita klik centang ini create a copy dan pilih OK. Dan sudah ini ada ya, jadi ada kelasnya, ada niharnya, kemudian ada PSAT-nya. Satu lagi Bapak Ibu, kita move or copy lagi, yaitu untuk rekap nilainya. Ini contoh dari 10.1 juga dengan cara sama. Kita klik sheet rekap 10.1, kita pilih move or copy, kita klik ya, klik kiri, kemudian kita pilih lagi ini sebagai induknya, kita tempatkan
di bawah PSAT 101, yaitu di 10.2 klik ya. Kemudian ini juga kita centang, kita pilih copy. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi contoh, saya akan mengisi raport dan deskripsinya sebagai prototipe nanti di rapor yang sebenarnya ya, itu untuk kelas 11. Jadi caranya Bapak Ibu ya seperti itu. Nanti untuk kelas yang lain juga sama, nanti kelas 10.2 nanti juga dimasukkan dengan cara yang sama, urutannya seperti ini. Ada NIHA 10.2, ada PSAT 10.2, rekap 10.2, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian kita coba untuk mengisi nilai raport dan juga deskripsinya. Kita klik sheet 10.1 ya. Kemudian langkah yang pertama Bapak Ibu tentu harus mengecek ini semua ya, nama-namanya dari server rapor juga dari daftar hadir harus cocok semua. Langkah yang pertama Bapak Ibu tentu harus mengisikan yang di kotak atau di kolom S1 sampai S10. Ini maksudnya ya, itu untuk sama dengan kalau di rapornya itu tujuan pembelajaran atau TP ya, atau Bapak Ibu sewaktu mengisikan ya, membuat atau pertama kali Bapak Ibu membuat merancang untuk prota, prosem ya, itu kan di awal biasanya ya, di awal tahun ajaran. Nah itu setiap mata pelajaran tentu membuat namanya ATP atau TP ya. Nah ini sebagai contoh kimia ya, ini di semester 2 ada hukum dasar kimia. Nah ini yang akan dimasukkan nanti ya. Contoh ini menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Jadi kita lihat juga di sini ya. Kalau kita klik ini ya, menjelaskan hukum-hukum dasar kimia, itu kita anggap sebagai TP yang pertamanya ya. Sesuai juga itu dengan ini ya Bapak Ibu. Saya di semester 2 ada 4 TP ya. Ini jadi ada kalau pada penilaian atau subnilai untuk formatif dan sumatifnya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang kedua juga diisikan ya, sebagai contoh ini menerapkan hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Nah sebagai contoh yang sudah saya rancang ya dalam pembelajaran atau ATP-nya, ini menerapkan hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia, dan seterusnya Bapak Ibu tentu harus mengisi ya. Jadi ini tidak perlu harus diisi sampai S10, tergantung dari banyaknya TP ataupun ATP yang sudah dirancang ya. Ini juga kalau terlalu panjang bisa Bapak Ibu diperpendek singkat, karena memang di dalam raport nanti supaya deskripsinya tidak terlalu panjang juga Bapak Ibu ya. Oke, itu sudah diisikan. Kemudian Bapak Ibu yang indeks ini jangan diganggu ya.